Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel YouTube Pricebook dan kalian masuk ke segmen unboxing again guys. Kali ini ada produk terbaru dari Poco, yaitu adalah Poco M6, yang mana ini merupakan penerus dari Poco M5 yang punya kamera 108 megapiksel termurah saat ini. Kira-kira semenarik apa guys? Handphone ini langsung aja kita unboxing bro. Kurang lebih guys, tampilan boxnya seperti ini, sama persis ya, seperti Poco yang lainnya M series. Warnanya kuning guys, ada tulisannya Poco M6. Kemudian di sini ada logo dari Poco, di sebelah kanan pun ada tulisan Poco M6, kirinya juga sama guys. Terus kalau kita balik ke bagian belakang, di sini ada unique selling point ya yang dimiliki sama si Poco M6. Yang mana ini terjadi peningkatan secara storage gitu guys. Kalau Poco M5 itu storage-nya 4/128 GB. Nah ini lebih besar, yaitu 8/256 GB. Nah varian warna yang gue bongkar adalah silver. Nanti kita bakal cek lagi guys, kira-kira semenarik apa desain bagian belakang. Sebenarnya kalau secara spek dan segala macam ini mirip ya sama Redmi 13 gitu ya brother ya. Cuman memang beda di desain bagian belakangnya aja. Nah ini tampilan box depannya, seperti ini kurang lebih guys. Kemudian kita akan dapat apa nih? Semacam greeting card ya bro, seperti biasa. Kemudian di sebelah sini, di box kecil ini guys, ada yang namanya silicone case. Ini kita buka dulu silicone case-nya. Nah, itu ya. Terus ada beberapa stiker, manual book, dan juga warranty card di sebelah sini. Terakhir di box kecil ini ada SIM ejector ya guys, yang nanti untuk ngebuka SIM tray-nya. Lanjut lagi kita ke unit dari device-nya, ini kita kesampingkan terlebih dahulu bro. Kita buka lagi dalamnya. Nah, ini ada USB Type-C, kabel ya bro. Ini. Kemudian ada kepala charger. Untungnya ya masih dapat kepala charger ya. Ini sudah fast charging ya, 33 watt. Kurang lebih seperti itu paket pembeliannya ketika kalian mentakis Poco M6. Dan sekarang kita bakal masuk ke sesi hands-on bro. Kita bongkar dulu guys, ini plastiknya. Nah, kalau lu lihat di bagian belakang ya guys, sebenarnya secara desain modul kamera ini nggak jauh beda sama Redmi 13. Cuman bedanya di two-tone color shading aja nih guys. Desain backdoor-nya aja, mirip-mirip gitu. Nah karena di sesi unboxing dan juga hands-on, gue bakal kasih lihat kalian bagian atas, bawah, kanan, dan juga kirinya guys. Yang mana kalau misalnya kita lihat, ini di bagian bawah ada speaker ya bro. Kemudian ada port untuk USB Type-C cable, ada mic. Bergeser ke sebelah kanan, di sini ada SIM tray yang bakal kita buka guys. Internal storage-nya sebenarnya udah cukup lapang ya, 256 GB untuk handphone di kelasnya. Tapi kalau misalkan lu mau extend, ini sebenarnya bisa guys, karena slotnya ini lu bisa pilih. Kalau misalkan mau pakai dual SIM card bisa, atau satu SIM card plus satu micro SD untuk kalian extend internal storage-nya. Lanjut lagi di bagian atas, di sini ada port jack audio 3,5 mili, kemudian ada IR blaster. Ini juga penting banget buat pengganti remote gitu ya guys ya. Geser lagi ke bagian samping guys, di sini ada tombol volume up and down, including sama tombol power yang menyatu dengan side fingerprint scanner. Nah, kalau kita bahas di bagian belakang ya, sebenarnya ini salah satu unique selling point yang dimiliki sama si Poco M6, yaitu di bagian kamera. Yang mana seperti gue mention tadi, ini adalah salah satu handphone yang punya kamera 108 megapiksel termurah dan juga punya 3x in sensor zoom juga guys. Jadi kalau misalkan ngezoom bisa 3 kali dan hasilnya tuh masih oke banget gitu bro. Untuk konfigurasi kamera, ini main kameranya 108 megapiksel ya dengan bukaan diafragma f1.8. Ada wide-nya juga guys. Kemudian ada kamera kedua, ini kamera makro ya. Resolusinya adalah 2 megapiksel dengan bukaan diafragma f2.4. Kemudian nyempil di bagian sebelah sini ada LED flash. Nah ini kita bakal cek ya fitur-fitur kamera apa aja yang ada di Poco M6 guys. Ini kalian bisa bikin video timelapse ya, 1080 30 fps. Kemudian untuk videonya, ini lu bisa ngerekam sampai 1080 30 fps juga mentok. Ada pilihannya di sini 720 juga. Bisa kalian pakai yang mana bebas. Terus untuk fotonya, ini yang seperti gue bilang tadi ya, ada 3x in sensor zoom. Ini kalau misalkan lo pengen setting gini bisa 1, bisa 2, bisa 3, 4, sampai 10 gitu bro. Dan untuk portrait ini seperti biasa foto-foto ala bokeh ya guys. Ada mode night-nya juga untuk foto dalam kondisi low light. Dan kalian bisa pakai mode yang namanya 108 megapiksel.
Nah, terus kemudian terakhir ya, di bagian atas dari layar sini, kalau kalian cek ini ada punch hole ya, yang mana tempat bernaung dari kamera selfie yang punya resolusi 13 megapiksel bro. Dari bagian belakang kita akan beralih ke bagian depan untuk ngebahas sedikit soal bagian layar dan juga jeroan dari si Poco M6. Nah, kalau kita lihat ya, secara bentang layar sebenarnya ini lebih luas dibanding pendahulunya Poco M5 gitu guys. Karena secara bentang layar untuk Poco M6 ini adalah 6,79 inci. Pakai panel IPS ya, LCD dengan refresh rate-nya ini 90 Hz guys. Dan screen to body ratio-nya ini mencapai 85,1%. Resolusinya 1080 ya, kali 2460 pixel guys. Dengan kerapatan PPI density di angka 396 bro. Terus buat kacanya nih dilapisin sama Corning Gorilla Glass 3 untuk proteksi gitu guys. Walaupun sebenarnya dalam paket pembeliannya kalian akan mendapatkan sebuah anti gores yang memang sudah terpasang gitu di bagian dari layarnya. Oke bro, dari bagian layar sekarang kita bakal berpindah untuk masuk ke bagian setting buat ngecek performa dari Poco M6 gitu guys ya. Ini kita bakal masuk ke About Phone. Nah, di sini sebenarnya untuk bawaan OS-nya sudah HyperOS ya guys. Jadi sudah yang terbaru. Kemudian untuk RAM-nya sendiri seperti yang gue bilang tadi, 8 GB dengan internal storage 256 GB. Nah, kalau kita cek di detail spek dan information, Doski ini pakai MediaTek Helio G91 Ultra. Memang kalau kita lihat dari secara spesifikasi dan juga nanti bakal kita uji secara performa, ini jelas tidak lebih baik ya guys dari Poco M5 gitu bro. Nah, terus kalau misalkan kalian pun pengen extend untuk RAM-nya sendiri, ini bisa di-extend ya. Jadi 8 plus 4 GB dengan virtual, totalnya adalah 12 GB. Kurang lebih seperti itu ya di bagian spesifikasi singkat dari Poco M6. Dan sekarang kita bakal coba masuk ke Antutu benchmark untuk ngecek di atas kertas kira-kira Doski ini bisa menghasilkan skor Antutu berapa. Doski ini berhasil mendapatkan skor di angka 280.000 poin. Tidak terlalu jelek dan tidak terlalu bagus juga sebenarnya, tapi ini standar gitu guys. Yang pasti dengan angka segini, lo bisa mainin beberapa game dengan cukup lancar. Kayak misalkan lo pengen main PUBG Mobile, kemudian lo pengen main Mobile Legends, kemudian CODM, ini masih so-so lah gitu guys. Kecuali lo paksa main yang namanya Genshin Impact. Tapi nggak apa-apa, kita bakal coba dulu ngebuka beberapa settingan ya, kira-kira mentok di mana nih. Oke guys, ini kita bakal cek dulu untuk settingan PUBG dulu kali ya bro. Ini gue bakal masuk ke bagian setting. Kemudian kita bakal masuk ke grafis dan juga audio guys. Yang mana untuk settingan grafisnya ini bisa di smooth, kemudian frame rate-nya dia bisa mentok di ultra. Nah ini settingan the best nih guys menurut gua. Lu bisa pakai smooth ultra nih, biar lebih lancar gitu. Kalau mau pakai balance di grafiknya, bisa juga guys. Balance ultra juga bisa, kemudian HD. HD-nya dia mentok di high, dan HDR-nya ini belum kebuka ya. Jadi mentok di HD high, dan settingan mantap sih lu bisa pakai di smooth ultra. Gitu bro. Nah dari settingan PUBG Mobile kita bakal beralih ke settingan Mobile Legend bro, buat ngeliat nih. Oke, kita masuk ke Mobile Legend. Ini gue bakal buka settingannya guys. Sebenarnya mah ini lancar-lancar aja di rata kanan semua ya. Terus untuk frame rate-nya dia mentok di high, dan grafisnya dia bisa lu pentokin ke ultra. Jadi settingan tertingginya adalah frame rate-nya high, grafisnya di ultra. Tuh kalau mau main di smooth juga boleh. Medium, high juga boleh. Kurang lebih seperti itu ya untuk settingan PUBG aja nih yang gue buka sama settingan Mobile Legend. Jadi kalau kita tarik kesimpulan gitu ya guys, kalau kita compare sama Poco M5, secara bentang layar Poco M6 ini memang punya keunggulan lebih luas seperti yang gue mention tadi. Kemudian chipsetnya dan performanya memang tidak lebih baik kalau misalnya kita lihat dari segi chipsetnya. Nah kalau misalkan kita telisik dari segi internal storage dan juga RAM, ini sebuah peningkatan ya guys. Karena di Poco M5 itu cuma 4/128GB, sedangkan di Poco M6 sudah 8/256GB. Nah jenis storage-nya ini juga turun ternyata guys dari Poco M5 ke eMMC. Padahal waktu di Poco M5 yang kemarin itu sudah UFS guys. Nah secara resolusi kamera depan dan juga kamera belakang jelas ini lebih tinggi, dan juga untuk pengecasannya ini lebih ngebut ya bro. Kurang lebih seperti itu bro di sesi unboxing dan juga hands on kita terkait dari Poco M6. Menurut lo semua gimana nih? Apakah lo lebih baik ketakis Poco M6 atau lo lebih pilih si Redmi 13 gitu guys? Karena secara desain dan segala macam nih hampir mirip, secara spek juga sama-sama gitu guys. Tinggal tulis aja pilihan kalian di kolom komentar. Bewok pamit guys. Assalamualaikum.